Karena cintanya betul kepada Allah Rasul, semua makhluk akan merindukan dia, semua makhluk akan mencintai dia, semua makhluk akan menyerahkan semua pada dia, asal dia mau menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan serahkan dirimu dengan iblis, jangan serahkan jiwamu itu dengan nafsumu, jangan serahkan dirimu itu dengan akal pikiranmu yang tidak melibatkan Allah Rasul. Itu sehina-hina, serendah-rendah, lebih rendah dari binatang buas. Rendah, hina, dan tidak ada balasan apapun di hadapan Allah. Allah aja marah, malaikat marah, walinya marah, orang pun gak suka sama dia. Orang saja gak suka, karena kamu terlalu mencintai dirimu, bukan mencintai Allah dan Rasul. Ingat sekali-kali, cintai Allah Rasul. Kamu tidak usah mencari cintanya manusia, semua akan mencintaimu, bahkan semua akan mimpi kepadamu. Kamu akan mimpi semua. Bahkan Raja Abdul Razak Isnadi an Jabir Abdillah Ansar radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awal syai' khalaqallahu qabla al-asya. Qala Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ini kalau duriat Rasulullah baca ini nangis. Orang yang tersentuh nangis. Apalagi baca Al-Quran, baca syairnya Habib Ali, bahkan belum habis seorang alim Aribillah mati dalam bacaan ini, belum sampai habis karena banyaknya air mata yang keluar, pingsan, dibawa meninggal. Ini kalau orang sudah betul-betul cinta sampai mabuk, sampai bawa kematian. Begitu kira-kira. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanadnya yang sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada keduanya, bahwasanya ia pernah bertanya, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebelum segala yang lain, sebelum alam dijadikan, sebelum surga dijadikan, sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia Adam dijadikan, semua yang belum ada di dunia, beritahukan aku bersumpah demi Allah, demi ibuku dan demi ayahku. Maka jawab beliau, wahai Jabir, qala ya Jabir, innallah khalaqa qabla al-asya nur nabiyika Muhammad SAW min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah sesungguhnya Allah telah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya Allah, bukan dari tanah, bukan dari air mani, bukan dari kedelai, bukan dari tempe. Dititipkan nur Allah itu di perut kepada Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha, ibu. Perantaraan sudah diciptakan itu Nabi ini nur, itu secara syariat hamil. Tetapi sebelumnya qoblal asya, sebelumnya yang dimaksudkan Jabir ini adalah 2000 tahun sebelum alam ini diciptakan, sebelum malaikat diciptakan, sebelum semua yang ada diciptakan, disimpan di lauh
Nur 2000 tahun sudah dipersiapkan. Maka disebut sayyidul awwalin wa sayyidul akhirin, nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Secara syariat adalah hamil dengan ibunya Sri Fatimah, aslinya Aminah. Tapi hakikatnya dari cahaya Allah sendiri 2000 tahun, dari cahaya ke cahaya. Bagaimana ada gambar dan fotonya seperti orang moto dengan cahaya. Cahaya dipoto apa nyala? Andai kata nurnya Nabi Muhammad dijejerkan dengan cahaya matahari, terbakar matahari. Bagaimana kita nggak mencintai itu? Uang itu dari nurnya Nabi Muhammad, ya, rezeki dari nurnya Nabi Muhammad, ilmu dari nurnya Nabi Muhammad, dititipkan sama kita ini. Kalau nggak ada nur Nabi Muhammad, ya itu orang sudah ngaji tapi masa salah terus. Orang ibadah nggak ada nurnya, salah terus. Bicara nggak ada nur Nabi Muhammad, salah terus. Ini ciptaannya bukan dari nur, dari nafsu. Ngaji salah, nggak ngaji salah. Ibadah salah, nggak ibadah salah, karena tidak ada nur Nabi Muhammad SAW. Kalau ada nur Nabi Muhammad SAW, mana yang salah? Selalu bersama kun ma'allah, dijadikan bersama Allah. Maka setiap pandangan, setiap ucapan, setiap pendengaran, libatkan terus Nabi Muhammad SAW. Niscaya kamu tidak akan salah. Maka nurnya Allah sebelum diciptakan yang lain. Kalau kamu tidak ada nur Nabi Muhammad, bagaimana kamu tahu benar? Kalau kamu nggak tahu nur Nabi Muhammad, bagaimana kamu sholat benar? Bagaimana kalau kamu nggak nur Muhammad, beramal benar? Bagaimana kamu tidak disentuh nur Nabi Muhammad, bagaimana kamu berzikir benar, bersedekah benar, bekerja benar? Nggak ada nur. Ini orang yang tidak ada nur, hatinya gelap. Wa tama qulubihim, hati yang sudah dikunci sama Allah Ta'ala, yang tidak bisa masuk nur di dalamnya, tidak bisa masuk dalam akalnya, tidak masuk dalam ibadahnya, tidak masuk dalam amalnya. Wa khatama qulubihim, kami kunci. Minta kuncinya kepada Allah agar dibukakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak. Bukan yang kamu halus, bagaimana tuan guru itu akhlak. Bukan. Bukan kamu pura-pura nurut, saya samina matan. Bukan. Akhlak bukan seperti itu. Hati yang tunduk, jiwa yang tunduk, akal yang tunduk, bukan pura-pura tunduk, betul-betul tunduk, yang menghilangkan egoisnya, menghilangkan idealisnya, yang menghilangkan keinginan kecuali keinginan ingin bersama Nabi Muhammad. Itu bagaimana kita cinta yang orangnya tidak ada, bagaimana kita cinta Allah yang tidak ada wujudnya, bagaimana kita cinta surga, surga nggak kelihatan. Maka yang jelas diteruskan dalam syairnya kalau baca rawi. Makanya kalau jalan rawi, baca Sindu Duror, jangan disingkat. Marah, bukan langsung kot kana sayyiduna, bukan.
Paham? Biar yang dengerin ngantuk nggak masalah, bosen nggak masalah. Yang penting baca, jangan diputus. Itu salah satu orang nggak punya akhlak. Bagaimana ada guru-guru yang alim-alim itu ketika itu langsung menyingkat, jangan ikut-ikut, itu belum makomnya. Yang baca qasidah itu sudah menghabiskan bacaannya itu dalam hati. Seperti Imam Syafi'i ketika tidur di paha istrinya, di pangkuan istrinya, sudah khatam 30 juz Al-Quran. Jangan ikut-ikut. Perbuatan guru jangan ikut. Kita belum, maka itu yang kita baca terus. Jangan disingkat. Itu termasuk orang nggak punya akhlak. Sejarah putus, pemahaman putus, hubungannya putus. Karena itu memutuskan hubungan, nggak ada riwayat lagi. Langsung kot karena saya sudah sungguh. Alamat itu dasar males. Orang males itu maunya yang singkat, tapi instan gitu. Itu orang males. Jangan diikuti. Saya haramkan itu. Kalau baca disingkat. Karena pernah Habib Anis ketemu saya, Lapsi, orang sampaikan itu, Gus, semua orang-orang itu, saya saja nggak pernah nyingkat, walaupun itu datuk saya yang ngarang, saya nggak pernah nyingkat. Kamu yang nggak ada keturunan, langsung makan diam doa, hebat kamu. Dasar orang nggak suka rawi. Beda, orang suka nyanyi sama suka rawi, ya. Kamu termasuk golongan. Wa hikayati makramallahu biha dalam abdul mukarram min at-takrim wa ta'zim wal khuluqil azim. Dan hikayat cerita tentang sebagian kehormatan dan penghormatan kepada abdi yang dekat dengan akhlak, budi, pekerti yang luhur yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita membuka sejarah bagaimana Nabi, bagaimana kedudukan Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana kemuliaan Nabi. Disitulah kita betul-betul menyimak ketika orang baca rawi, kita lihat arti. Bukan toleh ke sana ke sini. Itu termasuk orang gak punya akhlak. Kurang ajar. Orang nuntut ilmu, belajar itu duduknya pun, menghadapnya pun, hatinya harus seperti orang sholat. Gerak dikit batal, toleh. Ada nggak sholat toleh? Orang nuntut ilmu harus khusyuk. Berharap jangan sampai kita lalai. Itu orang nuntut ilmu. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Qala Nabi Muhammad SAW, istahyu minallah haqqul haya. Qila kaifa dzalik ya Rasulullah? Qal man khafida rasa wa ma wa'an wal batnu wa ma hawa wa dzikrul mauti wal bala wa tarka zinatul haya wa asal akhirati alal ula faman fa'ala dzalik faqad istiya minallah haqqul haya. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang memelihara kepala dan apa yang digandungnya, akal dan pikirannya, perut dan apa-apa yang dikandungnya, lalu ingat dengan maut atau mati dan menomorduakan kepentingan dunianya atau di bawah kebutuhan akhirat. Nomor satu kan
kebutuhan akhiratmu, perbaiki akhiratmu, pasti kamu diperbaiki duniamu. Ini akhirat gak diperbaiki, dunia gak diperbaiki, sekarat. Barang siapa yang berbuat demikian, ia sudah termasuk golongan orang-orang yang merasa malu kepada Allah SWT. Minal khayat. Orang yang mendahulukan akhirat, ini golongan orang yang sudah malu. Kalau dunia dituluin, dinomor satukan, malu-maluin. Ini merasa malu kepada Allah SWT dengan sepenuh rasa segan. Tanamkan hayat, malu. Oh salah saya ngaji kok cari dunia, saya ngaji kok cari salah. Ngaji cari akhirat, bukan ngaji supaya arisan keluar. Arisan keluar barokah, barongan itu. Bukan barokah tapi bisa bayar kredit, barokah, bukan barongan. Ya mudah-mudahan itu semuanya akhlak itu bukan hanya yang kamu duduk permisi assalamualaikum, bukan terus kamu nunduk depan guru, iya guru, bukan. Paham sudah? Hati yang tertuju kepada Allah, hati kepada Rasulullah, wasilah kepada guru, ittisal kepada guru, tawasul kepada guru, as-syafa'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan tundukin guru, bukan. Di luar kamu gak tunduk, nganduk. Orang yang tunduk kepada Allah Rasul di mana saja, sendirian kek, rame orang kek, gak ada orang, ada orang, gak peduli. Cuma yang dipandang Allah, yang dipandang Rasulullah. Kalau Allah gak mandang, mati kamu pertama. Matinya apa? Rezekimu mati. Mati beneran, mati gak bawa iman. Hati-hati. Jalan tidak bawa Allah, tidak melibatkan Allah, jalanmu bukan jalannya orang beriman. Ucapanmu yang tidak kamu libatkan Allah Ta'ala, disyariatkan kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Minum lupa Bismillah, ambil kulkas isinya buah plak, baca Bismillah enggak, wirid bisa Bismillah, pakai baju enggak Bismillah, pakai kopiah pakai Bismillah atau tidak? Nah kelamaan kok pakai kacamata nggak usah Bismillah, pakai sendal nggak pakai Bismillah, tapi ngomong kami beriman, ngamalkan Bismillah aja susah, ngomong beriman. Kalau perlu di rumah yang keras supaya ditiru anak-anaknya, memakan Bismillahirrahmanirrahim, begitu mau tidur Bismillahirrahmanirrahim, mau pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Abi kok baca itu terus? Ya, ngajarin kamu. Mau masuk rumahmu sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, supaya diikuti. Kan kamu masuk rumahmu sendiri, kenapa kamu salam? Ya, ngajarin kamu supaya kamu masuk ingat salam. Ini bukan Allah lantas salam, ya, lantas jalan itu bukan.
Ini Allah mantas salam, lantas jalan. Kemudian cari jajan. Gimana itu? Mudah-mudahan itu ya. Itu pertama akidah itu. Akhlak perbaiki dengan Allah, kemudian akhlak perbaiki dengan Rasul, kemudian akhlak, baru kamu bisa menempatkan setiap pekerjaan, perbuatan, perkataan, niscaya kamu akan mendapatkan semua ketinggian-ketinggian dari pekerti akhlak itu. Walaupun sedikit ilmu, sedikit amal, tapi mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki bagi yang bodoh. Sekali lagi, Allah benci sama orang bodoh, Rasul benci sama orang bodoh, malaikat benci sama orang bodoh, surga rindu sama orang bodoh. Hilangkan jahil bodoh itu, agar kita tidak jadi orang bodoh. Amal bodoh, wirid bodoh, sholat bodoh, ngaji bodoh. Ternyata apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Begitu dapat nasihat lupa. Itu tanda-tanda orang banyak dosa. Sekali lagi, pendosa-pendosa itu, nasihat apapun, yang ditulis apapun, yang dibaca apapun, yang diamalkan lupa, dosa, banyak dosa. Yang sudah diingat 2 tahun lupa, dosa. Hati-hati, jangan dianggap remeh. Karena ilmu, nasihat itu nur. Nur tidak ada di dalam hati, nur tidak ada di dalam akalnya, berarti kegelapan hati dan akal. Apa? Orang yang cinta dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kemaksiatan dosa yang besar. Al-insanu da'if, al-insanu nisyan, al-insanu syai'an, al-insanu minal khata', al-insanu ghafir. Jadi manusia itu disifatkan ya, banyak salah, banyak dosa, banyak kejahatan, banyak maksiat, sebesar lengkung bumi. Kalau memang itu dosamu maksiat kepada Tuhanmu, Allah tidak peduli. Bahkan semua obat-obatnya, dari semua penyakit, obat apapun, setiap penyakit apapun ada obatnya yang berhubungan itu dengan Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak memiliki dosa dan salah, tapi kamu mengembangkan nafsumu, nafsu itu api, nafsu itu adalah api yang sifatnya mau tinggi hati, yang sifatnya adalah yang punya kedudukan yang menginginkan yang lebih dari orang lain. Ini nafsu, hati-hati. Dan semua ibadahnya semua akan muncul semua dalam perbuatan. Ahli kasyaf yang melihat orang al-arifin, al-arif billah, jalanmu diketahui, pandanganmu diketahui, ucapanmu diketahui, bahkan sampai isi hatimu diketahui.
ternyata ada unsur-unsur ya, yang ingkar kepada Allah. Maka Adam, dosanya yang asalnya surga, maksiat apapun yang dilakukan Adam, karena dia bermaksiat dengan Tuhannya, Allah membukakan pintu taubat. Tapi satu biji atom ya, ini kalau berada nafsu ini, ada sombongmu. Nafsu ini sombong. Sifat iblis yang ada di dalamnya, yang tidak tunduk kepada Tuhan, maka tidak bisa masuk surga. Penyakit orang alim, sombong dengan ilmu. Penyakit orang kaya, sombong dengan kekayaan. Penyakit orang beramal, sombong dengan amalnya. Penyakit orang zuhud, menampakkan zuhudnya. Ini salah satu bentuk nafsu. Kamu bisa beramal banyak, pasti kamu mengatakan dalam dirimu, aku lebih dari kalian. Kalau kamu punya ibadah yang banyak, pasti kamu mengatakan, saya lebih banyak ibadah daripada kalian. Sekali lagi, iblis mal'un laknatullah ini, pangkatnya muqarrabi sebelum terhina. Muqarrab artinya yang dekat dengan Allah, yang tidak menginginkan jabatan, yang tidak menginginkan pangkat, yang tidak menginginkan harta kekayaan, yang tidak menginginkan istri yang cantik. Iblis. Semua malaikat belajar semua. Jibril, Mikail, Israel, Israfil berguru pada iblis. Maka Allah menguji Al-Latif, apa benar ibadahmu berdasarkan kelembutan? Apa benar memiliki kehalusan dalam hati? Kehalusan hati itu adalah bentuk akhlak. Maka diujilah iblis ini, semakin tinggi kedudukan, semakin punya maqam yang paling atas. Terpancang sama ibadahnya, atau terpancang pada amalnya, atau terpancang pada ilmunya, atau terpancang pada keinginannya, semua terbungkus dalam nafsu. Ini sudah dikatakan oleh Imam Sayyid Hasan Basri, di zamanku saja banyak orang yang ibadah, yang mengatakan dia zuhud, yang mengatakan dia wara, yang mengatakan dia itu orang beramal saleh, bodoh, akan menuju kesesatan. Di zamanku, ini tabiin Sayyid Hasan Basri. Bagaimana generasi yang sekarang? Hubud sana, hubud jah, hubud mal, hubud dunia. Berbangga-banggaan, bermegah-megahan, cinta harta, cinta dunia, cinta pada dirinya. Hubuli nafsi, mencintai dirinya. Maka dia mengatakan, ini semua
mengandung li, aku, hartaku, anakku, ilmuku, amalku, jalanku, kedudukanku, pangkatku, aku kok. Ini nafsu. Agar aku dipandang sebagai orang yang soleh, agar aku dipandang orang yang zuhud, agar aku dipandang orang yang warok, agar aku dipandang sebagai orang wali, dengan pengikut yang banyak, bukan datang kepada Allah. Dia mendatangi manusia, bukan datang kepada Allah. Marah ketika dia mendapatkan satu kebencian, marah saat orang tidak suka kepadanya, marah saat dia ucapan yang gak ada yang peduli, marah ketika orang menjauhi. Nafsu. Pegang saya Umar bin Khattab. Kalau banyaknya orang itu ya terbuai dengan pujian, terbuai dengan orang yang mencintai. Satu. Yang kedua, marah dengan kebencian dan keburukan. Padahal kata Imam bin Khattab, aku tidak mengetahui sejauh mana pujian itu kepadaku. Apakah Allah itu memujiku? Ketika seluruh dunia ini orang membencimu, hanya satu. Kalau Allah mencintai kamu, tidak ada artinya seluruh dunia orang benci kepadamu. Begitu pula seluruh dunia alam ini semua mencintaimu, semua memujimu, tidak berarti kalau Allah membencimu. Ini permainan nafsu. Dan letaknya itu bukan di mulut, bukan di gaya, bukan di logat, bukan di perbuatan. Terselubung dalam darahmu. Itu yang sangat sulit untuk mengalahkan iblis yang berjalan di jalan darah, yang mengalir tiap detik, yang mengalir tiap detik. Hati berubah, pikiran berubah, iman berubah, takwa berubah. Satu detik lupa Allah, hanya satu nafsu, dosa tidak diampuni. Datang selain Allah, nafsu. Tidak datang karena ada musuh di dalam majelis itu, nafsu juga. Malas saya datang karena saya nggak suka ada itu. Begitu saya datang, salah lagi. Saya menginginkan saya Allah. Ini semua yang selain Allah, nafsu. Belum bermaksiat, kamu sudah maksiat dulu pada Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Periksa hatimu sampai betul-betul bahwa saya mengaji, saya menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Selain Allah berarti bukan saya. Iblis yang bergerak di dalam darah yang mengalir, maka sifat darah tadi pasti panas. Tidak ada darah yang dingin. Mengucur darah pasti panas. Itulah iblis. Panas berarti api. Api sifat.
Gejolak yang demikian itu harus diketahui bagi orang penuntut ilmu, yang belajar ilmu, yang belajar ibadah, yang belajar amal, yang belajar bicara. Dan mengetahui inna syaitan lakum aduwwa. Jelas syaitan itu musuhmu yang nyata, yang tidak disadari oleh manusia. Dia sudah berurusan dengan iblis tiap detik. Tiap detak jantung iblis bergerak. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku tidak pernah memandang makhluk, aku tidak pernah memandang sesuatu, karena apalagi aku melihat keburukan dan kekurangan orang lain, karena aku sendiri belum mengetahui musuhku yang setiap detik yang mengalir dalam darahku, dan itu aku mengetahui. Maka aku bersumpah, aku berpedoman, kata Abu Bakar misalnya, kalau satu detik, satu denyutan jantung aku lupa Allah, berarti satu detik aku mengikuti iblis, dan pantas aku masuk neraka jahanam. Satu detik. Bagaimana kehidupan kita yang banyak lalai ini? Bagaimana kita mengikuti orang salafun as-salih? Kalau kita betul-betul pandangan kita selain Allah, pendengaran kita selain Allah, ucapan kita selain Allah, perbuatan kita selain Allah, beramal selain Allah, bersedekah selain Allah, sholat selain Allah, semua itu dikurung oleh nafsu. Dan ini membatalkan semua amal menurut akidah dari kitab Imam Syafi'i. Untuk syariat, kamu jalankan sholat bagus, berpuasa bagus, beramal bagus, berzakat bagus secara syariat. Tapi secara hakikat tersembunyi satu biji jarak dalam hatimu selain Allah. Hati-hati. Takut dibenci orang, takut dimusuhi orang, takut difitnah orang. Tanda-tanda wali, tanda-tanda alim, banyak musuhnya, banyak yang benci sama dia, banyak yang fitnah. Kalau alim tidak mendapat yang demikian, dia gagal jadi orang alim. Karena setiap kebaikan harus banyak yang iri, setiap kebaikan harus wajib banyak yang hasud. Seperti halnya Nabi Adam tidak mau tunduk, Nabi Iblis tidak mau tunduk sama Adam. Begitu pula Qabil yang tidak menjalankan seperti Habil, maka dia akan membunuh. Sekarang bukan membunuh dengan pedang, bukan membunuh dengan senjata, cukup lidahmu bisa menyembelih orang, bisa merusak orang. Cukup lidahmu, skut la takallam. Diamlah dari ucapan yang tidak manfaat. Diam dia berlaku WA yang jalan, kurang ajar. Gantinya ngomong nggak, kurang akal iblis ini untuk menjerumuskan orang, untuk menelantarkan, menyia-nyiakan amal dengan cara apapun agar gugur amal satu gunung.
maka amal ibadahnya riya. Kasih makanan riya. Aku kok ini yang syariat begini, hakikat jatuh kamu nama. Sembunyikan kebaikan itu. Seperti kamu menyembunyikan maksiatmu itu. Malulah kamu itu terhadap kebaikan yang kamu lakukan. Semut aja tidak tahu, iblis pun bingung, karena iblis tidak tampak. Maka berbuat apapun jangan tampak. Biar Allah yang menilai, biar malaikat yang menilai. Ini yang kita takutkan. Ucapanku yang tidak tertulis di Lauhul Mahfuz, ucapanku yang tidak terdaftar, dan aku takutkan malaikat tidak mengirim. Dan kelak aku akan bertanggung jawab apa yang aku bicarakan. Hati-hati kalam. Jangan segan-segan berani dalam kebenaran, malu dalam keburukan. Karena agama bukan perasaan, agama bukan akal-akalan, tapi agama akidah, tauhid. Itulah yang dikatakan Imam Syafi'i. Kalau memang betul-betul harapmu semata-mata pada Tuhanmu, niscaya Allah malu kepada hamba yang punya malu. Akan malu tangannya dengan tangan kosong. Allah tidak menghitung bagaimana banyaknya kamu wirid, bukan melihat banyaknya kamu sholat, bukan banyaknya puasamu, bukan banyaknya kitab, bukan banyaknya tulisan, bukan banyak ucapan. Bukan itu yang dilihat Allah. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang khusyuk. Sedikit amal, fokus pada Allah, Allah akan berikan karunia anugerah yang besar. Minimal tangan pulang tidak kosong. 10 jam dia berdoa, 24 jam dia berdoa. Satu tidak tahu musuhnya, yang nafsu diturutkan dan dipelihara. Ini pekerjaan setan bin iblis bin jahanam, agar menuju selain Allah. Maka gugurlah. Kalau beramal seakan-akan dia beramal tanpa ikhlas, seperti halnya dia membawa karung yang banyak diisi dengan pasir-pasir yang memberatkan beban kepadanya. Beda orang yang ikhlas, mereka berjalan dengan lembut di tanah yang lembut, dan tidak ada satupun yang mengetahui, dan tidak membawa karung, tapi bekas tanah itu tampak orang yang berjalan. Itulah. Dan orang ikhlas tidak pernah mikirkan bekas jalannya mana, itu tidak dipikirkan. Ini ikhlas. Maka sembunyikan segala kebaikan. Dan jangan satupun orang mengetahui kalau kamu telah beramal. Dan jangan satu orang pun yang mengetahui kalau kamu adalah primadonanya. Nggak ada yang nyumbang besar sama saya, orangnya nggak kelihatan, nggak mau disebut namanya, nggak mau didengar namanya, dan tidak mau disebut namanya. Dan mengatakan, guru tolong dihapus nama saya.
Kalau guru tidak menghapus, maka saya tidak akan beramal hari ini. Lebih baik uang saya buang di sungai. Sirullah fi khalqillah. Rahasia Allah diletakkan kepada makhluk yang dijadikan. Sirullah fi khalqillah. Berbuat baik. Jangan sekali-kali sampai sahabat temanmu saja tidak tahu. Mudah-mudahan itu yang disebutkan Imam Syafi'i, bahwa sesuatu amal cukup wa kafabila nasir. Cukup Allah yang mencukupi aku. Baru nanti kamu akan mendapatkan balasan. Juga tidak ada yang mengetahui. Kalau kau sembunyikan kebaikan, Allah membalas juga tidak ada yang mengetahui. Mengambil tidak diketahui, dikembalikan tidak diketahui. Mati pun tidak butuh penghormatan. Itulah orang-orang yang ingin mulia di sisi Allah. Itu semua wali, semua aulia di Hadramut, di mana semua. Gak ada wali itu masyhur, itu jarang. 10.000 di Hadramut. Kutub-kutubnya bahkan baru tahu kalau mati. Al-Imam Haddad saja di Fatwa Al-Haddad, kalau nggak diangkat sama Sayyidina Fakir Muqaddam atau diketahui, maka dia akan menyembunyikan dirinya karena merasa malunya kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai diketahui kebaikan-kebaikan itu di sisi manusia. Itulah untuk mengalahkan hawa nafsu. Ini banyak ulama-ulama, bisa jadi saya sendiri. Cobaan yang paling besar, terhamparnya mudahnya harta di hadapanmu. Ujian yang paling ringan, sempitnya harta, fakirnya miskin, tangisannya yang terus menerus. Tapi ketika dibukakan yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan kemiskinan umatku, hadis Nabi SAW, bukan kefakiran gak bisa makan, itu gak ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang aku takutkan ketika sudah dibuka kemudahan, dibukakan semua kesenangan, dibukakan ini, yang melalaikan aku, melalaikan Allah dan Rasul, ini yang aku takutkan umatku, yang menggelincirkan dia di dalam kesesatannya. Sholat syarat, ngaji syarat, ibadah syarat, sedekah syarat, syarat melulu. Ini yang ditakutkan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kamu susah, bukan kamu miskin, bukan kamu fakir. Ketika kamu ngurus gampang, ini gampang, ini gampang, terlalu nyaman. Wirid malas, zikir malas, ngaji malas, menghafal malas, sholat malas, semua sudah ada. Maka itulah nafsu dikuasai lagi sama iblis. Iblis dikuasai lagi oleh dunia dan kesenangannya. Lewat wabil akhir hayati, tidak bawa iman. Naudzubillah. Alim tergelincirnya bukan setan oleh nafsu. Ketika sudah terbuka mudahnya harta yang datang mengalir kepadanya, maka sibuk dengan hartanya,
sibuk dengan bangunannya, sibuk dengan mobilnya, sibuk dengan gadgetnya. Bukan lagi sibuk dengan Allah. Hati-hati orang yang sudah longgar. Ini yang ditakutkan Nabi kita Muhammad SAW. Duduk dapat uang, bicara dapat uang, jemput mobil mewah, jemput pesawat mewah, jemput, apakah tertuju kepada itu? Kalau tidak alim jahidah, alim juhud, warak, kalau lihat semua ulama-ulama Hadramut dapat 3 miliar habis dibuang, masukkan Darul Lugah, Habib Dian 3,5 masuk, buang, Habib Umar bin Hafid buang, kasih janda-janda, bahkan sampai tidak ada yang diberi. Termasuk Guru Zaini Abdul Ghani berlimpah dengan berlian, tidak melupakan dia dengan sedekahnya, tiap hari 1 sendok bawa gula untuk cari semut beri makan. Kalau semut yang dikasih makan, apa dia minta pujian semut? Untuk menghilangkan kesombongan keakuannya, maka dia sedekah dengan semut. Semut tidak bisa memuji, semut tidak ucapkan terima kasih, semut gak gembar-gembor, sambil menangis bahwa aku juga makhluk, cuman aku makhluk dikasih akal, sedangkan kau binatang melata. Dan tugas Allah diberikan kepada aku untuk memberikan rezeki kepada makhluk keseluruhannya. Itu hanya mengalahkan hawa nafsu. Kita boleh cinta sama Habib Umar bin Hafid, kita boleh cinta sama Habib Zain, kita boleh cinta sama Abu Bakar bin Salim, kita bisa cinta sama Guru Zaini. Buktikan perbuatannya, ini yang dibuktikan, bukan orangnya. Bisa nggak kamu mengikuti perbuatannya itu? Bisa nggak kamu melakukan itu walaupun tidak sebanyak itu? Inilah orang yang mengambil iktibar. Banyaknya kamu kumpul sama orang soleh, banyaknya kamu kumpul wali-wali, banyaknya kamu kumpul sama ulama, tapi kamu tidak bisa mengambil perbuatan dan pekerjaannya dan kelakuannya, nasihatnya. Apa artinya 10.000 wali kutub yang kamu salami? Mayat hidup kamu, pulang kamu gak punya akal, pulang hatimu mati, pulang kamu tidak tahu, tambah kamu besarkan nafsumu, nurutin terus yang kamu turuti terus, kegilaanmu kamu turuti terus, kecintaan pada dunia makin menjadi-jadi tanpa kamu sadari. Tidak lain ibadahmu, harapanmu cuma dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, nambah. Begitu dikurangi, sangka buruk sama Allah. Allah telah marah mengambil hartaku, Allah telah benci tidak memandang aku. Mulai budar, masih ujian ringan. Orang nggak bisa makan besok itu ujian ringan. Kamu lapar 3 hari itu loh, itu nggak ada apa-apanya. Yang paling berat kamu dapat, kemana larinya? Hianat. Kamu
mudah-mudahan itu saya ngomong itu melebihi perang Badar tadi. Lawan hawa nafsu lebih besar dari perang Badar. Padahal ilmu Mas'ud radhiyallahu anhu habis yang namanya rumahnya, dagangannya, istrinya, semua habis. Kelelahan untuk bela Nabi Muhammad SAW. Baru istirahat. Ya Amirul Mukminin, tahukah kamu ada lagi musuh-musuh sudah perang Badar? Apakah itu lagi ya Rasulullah? Kita udah bisa-bisa, la haula wala quwwata, gak mampu lah. Kenapa ditambah lagi ada perang lebih dasar di perang Badar? Perang Badar sudah dasar. Ingat, hawa nafsu lebih besar dari perang Badar. Yang selalu mengalir di darahnya. Sponsornya lagi lebih kuat. Barang haram yang masuk membuat pasukan iblis dalam darah. Wong sudah makan yang halal itu ada iblisnya satu yang mengalir, makan haram, pasukan yang masuk di dalamnya. Maka beramal riya, jalan sombong, nggak peduli, melarat sombong, direndahkan orang, gengsi, maunya di atas orang. Nggak ada tawaduknya. Mau rendah hati dari mana? Yang dimakan barang panas semua. Ya mudah-mudahan ini ya. Makanya tadi dosa sebesar lengkung bumi, asal kamu bermaksiat kepada Allah, Allah tidak peduli lagi kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Tetapi Allah akan marah kalau kamu tidak bisa menundukkan sifat sombongmu walaupun biji sawi yang mengalir di darahmu, iblis-iblis itu. Maka jatuhlah martabatmu. Maka sebiji sawi pun, sebiji atom yang ada di hatimu sombongmu, pantas kamu masuk neraka. Ini hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kamu satu biji sawi, takutmu kepada Allah, penyesalanmu, maka Allah tidak peduli lagi dosamu sebesar langit dan bumi. Maka demikian itulah menurut Imam Syafi'i, kendalikanlah nafsumu, kendalikanlah akalmu, maka jadi nafsul mutmainnah. Kendalikan akalmu sehingga terbitlah menjadi ahli tafakkur, berpikir. Maka dengan demikian mudah-mudahan kalau kita tidak belajar terus menerus, kita jalan sudah bodoh ditambah bodoh, pangkat bodoh, ibadah bodoh, amal bodoh, akhirnya tidak ada baginya kebodohan, semua musibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.